Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ulfa Angelika dengan NIM A40121146, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas C, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kritik sastra. Baiklah, kita langsung saja dalam penjelasannya. Silakan simak video berikut ini. Kritik sastra. Apa sih kritik sastra itu? Kritik sastra berasal dari kata kritikos, yang artinya hakim kesustraan, yang dapat disimpulkan bahwa kritik sastra adalah salah satu objek studi atau cabang ilmu yang melakukan analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang dalam hal ini merupakan karya seni. Selain itu, kritik sastra biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya sastra dan dilakukan oleh kritikus yang memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu yang berkaitan atau relevan dengan karya sastra tersebut. Bukan hanya untuk menghakimi, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas lagi. Tujuan kritik sastra. Adapun tujuan dari kritik sastra adalah yang pertama, kritik sastra sebagai sarana dalam memperbaiki suatu karya sastra. Yang kedua, memberikan penilaian yang objektif dari sebuah karya sastra. Yang ketiga, kritik sastra memiliki tujuan akademis. Maksudnya, dalam hal ini mahasiswa akan mempelajari berbagai teori mengenai kritik sastra sehingga akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang keempat, kritik sastra dapat mengembangkan sebuah karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Muhyiddin, NIM A40121170. Saya dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang kritik saran menurut ahli Abraham, David Longde. Nah, apa itu? Yaitu menurut ahli Abraham membagi jenis kritik berdasarkan orientasinya menjadi 4. Nah, yang pertama, kritik memetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai pencerminan kenyataan kehidupan manusia. Nah, menurut Abraham, kritik pada jenis ini memandang karya sastra sebagai triuk aspek-aspek alam. Sastra merupakan pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan, sehingga kriteria yang digunakan kritik sejauh mana karya sastra mampu menggambarkan objek yang sebenarnya. Nah, yang kedua, kritik ekspresi adalah kritik sastra yang mengandung karya sastra sebagai ekspresi. Nah, curahan perasaan atau imajinasi pengarang. Kritik ekspresif meniti beratkan pada pengarang. Kritik ekspresif meyakini bahwa sastrawan pengarang karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran sastra. Nah, yang ketiga, kritik pragmatik memandang karya sastra sebagai sesuatu dibangun untuk mencapai efek-efek tertentu pada undian. Nah, dalam kurung pendengaran atau pembaca. Nah, baik berupa efek kesenangan, estetis, pendidikan maupun efek lainnya. Nah, yang keempat itu kritik objektif memandang karya sastra hendaknya tidak dikaitkan dengan hal-hal di luar karya sastra itu. Ya, dia harus dipandang sebagai teks yang utuh atau otonom
dan bebas dari hal-hal yang berlatar belakanginya seperti pengarang, kenyataan maupun pembaca. Nah, sekian dari saya, pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sabrina dengan NIM A40121126. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang ciri-ciri kritik sastra. Yang mana kita ketahui setiap jenis teks lainnya termasuk kritik sastra terdapat ciri-ciri agar kamu dapat mengetahui dan mengidentifikasi kalau suatu teks tersebut sudah disebut sebagai kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra terbagi atas 7. Yang pertama yaitu memberikan kritik terhadap hasil karya sastra tersebut. Yang kedua yaitu memberikan pertimbangan baik atau buruk, yaitu kelebihan atau kekurangan dari sebuah karya sastra tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan pertimbangan yang objektif. Objektif dapat diartikan sebagai suatu sikap yang harus atau mampu memisahkan antara fakta dan pendapat pribadi. Yang keempat yaitu memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Yang kelima yaitu memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Yang keenam yaitu tidak berprasangka. Dan yang ketujuh yaitu tidak terpengaruh siapa penulisnya, maksudnya tidak terpengaruhi siapa yang menulis karya sastra tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artina Sarasbulan dengan NIM A40121125. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yaitu tentang pentingnya fungsi kritik. Nah, pada pentingnya fungsi kritik ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu fungsi pembaca, dan yang kedua ialah fungsi seniman atau pengarangnya. Nah, apa saja itu fungsi pembaca? Nah, yang pertama ialah bagi pembaca merupakan penuntun untuk dapat menikmati ciptaan yang dikritik sehingga dapat memberikan pandangan dan menghargainya. Kedua yaitu membantu memahami karya sastra. Ketiga ialah membantu menunjukkan keindahan pada suatu karya sastra. Yang keempat ialah menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang kelima ialah menunjukkan nilai-nilai atau pesan moral yang dapat dipetik dari suatu karya sastra. Nah, pada poin yang kedua ialah fungsi kritik bagi seniman atau pengarangnya. Nah, apa saja fungsi kritik pada poin kedua ini ya? Yang pertama ialah bagi pengarang merupakan petunjuk yang berharga yang wajib dipertimbangkan untuk kebaikan yang akan datang. Yang kedua ialah untuk mengetahui kekurangan atau kelemahan pada sebuah karya sastra. Yang ketiga ialah untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema dalam karya sastra atau sebuah karya tulis. Nah, yang terakhir ialah untuk mengetahui kelebihan dari karya sastra tersebut. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Purnama Dewi Trisuci dengan NIM A40121085. Kelas C dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aliran kritik sastra. Jenis-jenis aliran kritik sastra. Kritik sastra menurut bentuknya dapat digolongkan menjadi kritik teori dan kritik terapan. Yang pertama, kritik teori adalah bidang kritik sastra yang bekerja untuk menerapkan istilah-istilah
kategori-kategori dan kriteria-kriteria untuk diterapkan dalam pertimbangan dan interpretasi karya sastra yang dengannya karya sastra dan para sastrawannya dinilai. Kemudian yang kedua, kritik terapan adalah pelaksanaan dalam penerapan teori-teori kritik sastra baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut pelaksanaannya, kritik sastra dapat terbagi atas kritik judisial dan impresionistik. Kritik judisial adalah kritik sastra yang melakukan analisis, interpretasi, dan penilaiannya berdasarkan ukuran-ukuran, hukum-hukum, dan standar-standar tertentu. Sedangkan kritik impresionik adalah kritik yang dibuat kritikus dengan mengemukakan kesan-kesan kritikus tentang objek kritikannya, tanggapan-tanggapan tentang karya sastra itu berdasarkan apa yang dirasakan kritikus tersebut.